Oke, oke. Nah, saya akan kenalin Ya, dulu ya, biar nanti habis itu baru saya kasih bumbu ya, Indominya ya, biar ini ya lebih sedap ya Angga ya. Oke. mantap. Ya. Nama saya Lina, biasa dipanggil Cik Lina karena banyak yang namanya Lina, jadi saya lengkapnya adalah Lina Sofian ya. Nah, usia saya 55 tahun sekitar seperti itu karena tak jelas juga kenapa KTP-nya dibikin lebih kecil 1 tahun. Nah, saya itu memiliki satu suami dan 3 anak ya. Nah, anak saya cowok semua dan saya itu sekarang dulu adalah seorang karyawan. Sekarang karena saya dikasih kesempatan sama Tuhan memiliki seorang suami yang dengan nekat berhenti dari kantornya dan dia membuka usaha sendiri. Akhirnya kita membangun sebuah usaha mulai dari nol sampai sekarang dan usaha itu sudah berjalan 25 tahun. Nah, di tahun yang kelima itu mulai dioper ke tangan saya. Ya, saya mulai ambil alih semua, makanya saya mengerti bagaimana seluk-beluk seorang bisnis meskipun saya itu asal mulanya adalah seorang karyawan ya. Nah, tapi tidak masalah, nanti teman-teman juga akan lihat bahwa semua itu bisa dipelajari ya. Nah, tadi kan kita udah dengerin ya dari partner kerja saya itu ya persisnya dia tuh upline saya dari Suryani seorang mak-mak, kalau saya seorang encik-encik ya kan. Nah, bisnis ini tidak berkutat hanya di satu usia aja. Tua, muda semua bisa melakukannya ya. Jadi tidak ada alasan bahwa oh saya usianya terlalu muda, saya usianya terlalu tua, tidak ya. Nah, sekarang perkenalan sudah selesai, saya ingin melanjutkan dengan memberikan bumbu kepada Indominya si Angga ya. Gitu. Oke. Okay. Nah, kita tadi udah mendengarkan penjelasan mengenai perusahaan ya. Demikian juga dengan produknya yang begitu eksklusif sudah dijelaskan Suryani sampai dia unboxing dan aku yakin yang melihat pasti sudah tidak sabar untuk mau trot dan unyek-unyek di mukanya supaya makin seger ya kan, makin kelihatan cantik sehingga kalau suami menggandeng kita pun di samping itu rasanya bangga punya istri yang 10 tahun lebih awet dari usia sebenarnya ya. Nah, itu sudah terbahas, saya tidak akan menyinggung lagi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa namanya bonus ya. Karena di sini kalau kita cantik ya, kita nggak sehat dan kantong kita nggak sehat juga percuma. Di sini kedua-duanya harus dilengkapi, sehat badan ya, cantik dan juga harus sehat kantongnya. Nah, kita kalau mau memilih bisnis itu, kita harus pilih bisnis yang memiliki momentum. Nah, bisnis AFC jelas-jelas pasti memiliki momentum karena teman-teman tadi udah dengar penjelasan dari si Suryani ya, bahwa kita itu mendapatkan penghargaan Muri, terus kita mendapatkan apa lagi? 10 kali berturut-turut di Singapura menjadi bestseller. Nah, kalau itu bukan momentum, coba apa? Ya. Nah, jadi kita kalau pilih bisnis harus bisnis yang memiliki momentum ya. Jangan bisnis yang tidak memiliki momentum, kita akan capek sendiri. Oke. Okay. Nah, oke deh, kita next slide dulu ya, Angga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti bisnisnya, saya ingin mengatakan bahwa pikiran kita itu harus dibuka dulu. Ya, pikiran kita itu seperti parasut, ya. Kalau pikiran kita itu tidak dibuka, maka apapun yang saya jelaskan itu tidak akan berguna. Ya, nah kita keluarin pen, kita keluarin itu apa namanya kalkulator juga, kertas. Nanti mungkin teman-teman akan mencatat ya. Nah mungkin teman-teman akan berpikir, saya mau membuka parasut saya, tapi saya juga tidak tahu tekanannya, tombolnya ada di mana. Jadi kalau seorang instruktur mengatakan, nanti waktu kamu loncat, kamu harus membuka parasut kamu, tetapi instrukturnya tidak mengatakan di tombol mana kamu harus pencet, sama aja kita juga selesai jatuh ke bawah, ya kan? Nah, jadi di sini selain saya bertugas juga untuk sambil mengajarin, menjelaskan di mana tombolnya itu yang harus kalian tekan supaya pikirannya terbuka, ya. Oke, next slide. Nah, sebelum kita tekan tombolnya, kalian harus tahu, semua manusia baik yang memiliki bisnis ataupun yang masih karyawan, ada impian mereka dan semua impian itu ada di sini. Ya, saya memiliki satu kebiasaan, kartu nama saya di belakang saya cetak 10 impian ini. Kenapa saya lakukan seperti itu? Biasanya orang kalau kita memberikan sesuatu berupa kartu nama ya, mereka kalau lihat depan itu suka dibalik ke belakang. Coba perhatiin deh. Mereka tuh seakan-akan ini kayak menu makanan. Kalau kita lihat menu makanan, kita suka balik di belakang ada apa, gitu kan? Nah, waktu mereka membalik ke belakang, ini merupakan momentum kita untuk bisa masuk di dalam segi bisnis tersebut.
Ya, jadi mempermudah kita juga gitu ya kan. Nah, 10 prioritas itu ini merupakan impian kita ya. Ingat, impian bukan keinginan. Impian sama keinginan itu berbeda. Impian itu kuat tetapi keinginan tidak kuat ya. Contoh, ingin memiliki rumah ya. Kalau saya kepingin ingin rumah 2 lantai tetapi saya tidak dapat 1 lantai pun oke, itu namanya keinginan tidak kuat. Kalau impian itu tidak boleh tidak terlaksana. Ya, kita harus mewujudkannya dengan cara apapun asalkan halal ya. Nah, ada orang yang memang ingin memiliki usaha sendiri ya. Salah satu downline saya kemarin seorang anak muda sempat dia ngomong kepada saya memang karyawan sih, tapi saya punya target. Saya mau kerja sampai berapa tahun saya tidak akan menjadi seorang pengusaha. Saya tidak mau kerja selamanya. Wah, saya pikir ini anak muda semangatnya luar biasa dan saya sangat bersyukur bisa memiliki dia di tim saya ya. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki usaha sendiri, kita tentu sudah tahu dong usia kita ini, usia muda ini ya kan, harus kita pakai untuk membangun usaha kita. Kalau kita memiliki sebuah usaha di saat usia kita sudah senja, ya kan, biasanya kesehatan kita itu sudah menjadi faktor sukses kita. Kita sudah malas belajar, kita sudah malas berjuang. Jadi kalau bisa milikilah sebuah usaha di usia kalian masih muda. Ya, jangan habiskan usia kalian yang muda itu untuk membangun aset orang lain ya. Saya tidak menghalangi kalian untuk bekerja sama orang lain. Tidak, itu wajib harus. Kenapa? Kalian juga harus punya network, ya kan? Nah, tetapi jangan berlama-lama, oke? Nah, yang kedua, kalian itu punya impian untuk membahagiakan keluarga. Nah, di sini kita lihat ya. Di saat malam anak-anak kita tidur, kalian lihat muka mereka. Apakah dalam hati kalian mengatakan, anakku, suatu hari saya ingin membahagiakan kamu. Saya ingin kamu mendapatkan terbaik dan aku ingin menjadi panutan dari kamu. Ya, yang kedua, kalian lihat muka istri kalian. Ya, istriku, saya ingin membahagiakan kamu. Ya, saya tidak bermaksud bahwa menjadikan kamu hanya sebagai pelengkap ataupun pembantu rumah tangga, enggak. Tetapi saya ingin membahagiakan kalian, ya kan? Nah, dari cita-cita seperti itu, membahagiakan keluarga bisa juga membahagiakan orang tua kita. Kita timbul sebuah impian yang cukup besar yang harus kita wujudkan, ya. Yang ketiga, memiliki rumah dan mobil. Ada orang memang kepingin sekali punya rumah, karena setiap tahun dia kalau sewa rumah, 1 tahun itu rasanya cepat sekali berjalan. Belum habis pinjaman yang dia pinjam ke yang potong dari perusahaannya, biasanya seperti itu, mau sewa rumah pinjam uang. Nah, belum 1 tahun ini sudah hampir selesai rumah sewaan, pinjaman belum dipotong dan dia akan pinjam uang lagi. Ini artinya buka lubang tutup lubang, ya kan? Nah, jadi dia sangat kepingin punya rumah dan punya mobil supaya kerja tidak kehujanan, tidak kepanasan, ya. Menunaikan ibadah haji. Nah, menunaikan ibadah haji ini juga jangan tunggu sampai kita berlama-lama sudah tua, ya kita udah nggak sanggup lagi jalan, ya kan? Karena di sana kita harus mengelilingi apa namanya Ka'bah ya kan? Kalau nggak salah. Ya, jadi jangan sampai usia kita sudah tua dan kita nggak sanggup melaksanakannya. Yang ketiga, kita mau ada orang ingin mencapai kebebasan waktu dan finansial, karena banyak orang punya waktu tapi nggak ada uang. Ada orang uangnya banyak nggak ada waktu, jadi sama aja dia nggak bisa menikmatinya. Ya. Yang keenam itu jalan-jalan ke luar negeri. Orang suka sekali jalan-jalan ke luar negeri karena melihat sesuatu yang berbeda. Oleh sebab itu kita kalau kerja kita juga harus ada kegiatan jalan-jalan untuk merestart kembali ke semangat kita ya. Ketujuh, pendidikan anak yang terbaik. Kita semua orang tua ingin anak-anak mendapatkan pendidikan yang terbaik ya. Sekarang ini semua anak-anak sudah harus bisa Mandarin, bisa bahasa Inggris ya kan. Nah, sekolahnya pun pasti tidak akan murah. Ya, kedelapan, pengembangan diri ya. Orang ada yang merasa seperti saya ya, selama ini saya kerjanya begini-begini aja, tetapi diri saya skillnya tidak berkembang. Nah, saya mau mengembangkan skill diri saya itu harus lewat apa? Kadang-kadang kita bingung kan. Nah, di bisnis seperti ini kita bisa mengembangkan diri kita. Nanti saya akan jelaskan dan kalian akan melihatnya. Yang ke-9, melunasi hutang. Biasanya orang paling banyak ini, ya. Karena terbelit hutang, ya mereka ingin melunasi hutangnya dalam jangka dekat supaya jangan hidupnya itu tercekik hutang. Ini juga salah satu impian saya. Karena sebagai seorang pebisnis, nggak mungkin kita nggak ada hutang.
ya kan? Nah, tetapi saya yakin suatu hari saya akan bebas dari hutang. Saya bisa membeli semua bahan-bahan supplier saya itu saya bayar cash. Itu merupakan sebuah keinginan saya karena saya nggak bisa tidur tenang dan makan nyenyak kalau makan enak kalau ada hutang. Yang ke-10 adalah membantu orang lain. Jarang orang memiliki keinginan seperti itu, tetapi keinginan ini sebenarnya sangat baik karena kalau kita melakukan keinginan ini, maka Tuhan akan memberkati yang impian nomor 1 sampai 9. Jadi teman-teman harus tahu waktu kita ketemu dengan prospek ya kita harus tahu mana menjadi impian utama dia ya. Nah teman-teman yang sekarang masuk ke Zoom yang masih belum bergabung pun kalian harus lihat. Kalau bisa kalian screenshot mana yang merupakan dari 10 ini impian kalian yang harus tercapai ya. Dengan demikian kalian bisa tahu prioritasnya dan langkah berikutnya untuk bisa mencapai itu semua. Oke, next slide. Ini teman-teman lihat, angka yang dicoret itu adalah angka 1. Ya. Nah, untuk mewujudkan semua impian di atas, itu kita butuh yang namanya sehat. Sehat itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita sendiri tidak menjadi angka 1-nya, angka 0 di belakang itu tidak akan muncul. Karena kita sakit-sakitan gimana kita mau bekerja. Ya. Nah, di sini pun bisa dikatakan bahwa angka 1 itu adalah angka diri kita sendiri. Kita bisa memulai bisnis ini dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita tidak bertindak, tidak action, maka tidak ada angka 1 itu, 0 di belakang tidak akan muncul. Ya, jadi kalau teman-teman yang merasa saya sekarang ini masih sendiri, belum memiliki orang yang bergabung, tidak masalah. Yang penting Anda sendiri sudah menjadi angka 1 itu sudah luar biasa sekali ya. Nah, kalau kita sakit, ya, kalau kita sakit, jangankan semua hasil jeripaya kita itu untuk pengobatan. Kita masih menyusahkan keluarga kita, ya. Sehat itu aja sudah mahal, sakit jauh lebih mahal, ya. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus sehat. Nah, kita sehat badan, kita juga harus sehat di kantong kita. Karena untuk sehat kita butuh makanan kesehatan. Nah, itu harus dibeli juga pakai uang. Oke, next slide kita lihat yang berikutnya. Nah, kalau kita mau mendapatkan penghasilan yang bagus, kita harus masuk ke industri yang sedang berkembang. Sebagai faktanya di sini saya cari bahwa industri yang sedang berkembang itu adalah industri kesehatan dan anti-aging. Mereka itu mencetak omset terbesar di dunia, ya. Nah, kita tentu ingin dong masuk ke dalam industri tersebut. Tetapi kita bingung bagaimana caranya. Kita lihat ya di next slide itu apa yang harus kita lakukan. Nah, ada 3 cara untuk masuk ke dalam industri ini. Pertama, kita jadi praktisi, yaitu dokter. Ya pasti dokter dong, mau dokter kesehatan, dokter kecantikan is okay. Nah, kita tahu untuk belajar menjadi seorang dokter itu tidak gampang. Sekolahnya lumayan susah, ya kan? Nah, kedua biayanya juga mahal. Dan untuk tamat itu saya dulu kalau sarjana 4 tahun, kalau dokter saya rasa lebih dari 4 tahun. Ya kan? Nah, kalau kita hanya punya otak yang pas-pasan, ya kan? Dan kita tidak suka di pelajaran kimia, fisika, biologi, maka untuk menjadi seorang praktisi lebih bagus kita lupakan, ya. Bukan berarti kalian itu tidak sanggup, tetapi memang bukan di situ bidangnya. Jadi bukan berarti bodoh ya. Dan kita juga lihat sebagai seorang praktisi, ya, mereka itu tidak bisa menduplikasikan kerja mereka kepada orang lain. Kalau mereka, contoh, mereka itu satu pasien operasi mereka mendapatkan 60 juta. Kalau mereka mendapatkan 120 juta, mereka harus operasi 2 orang. Mereka nggak bisa mewakilkan ke orang lain. Jadi di sini bagaimanapun dia bekerja keras, kalau dia ingin income yang besar, diri sendiri akan dikorbankan kesehatannya. Malam-malam pun dia akan dicari. Ya, kalau kita di sini malam-malam tidur, besok sudah ada income konnichiwa. Kalau dokter beda, malam-malam kalau mereka diperlukan juga akan dipanggil, ya kan? Nah, jadi ini pilihan bisa mau jadi dokter atau tidak. Kalau yang nggak bisa jadi dokter, jangan berkecil hati karena kita bisa buka satu lagi yaitu namanya pabrik ya. Ini pabrik farmasi tentu saja ya. Nah, kalau kita sudah mendengar apa yang namakan pabrik, itu asosiasi kita apa? Pandangan kita harus punya gedung ya, harus punya mesin, harus punya tenaga ahli, ya kan? Nah, harus punya mengurus izin-izinnya semua, ya. Itu aja kita sudah tahu gimana susahnya dan butuh waktu yang lama dan tidak jumlah uangnya pun tidak sedikit. Bagaimana kalau gagal? Wah, bahaya dong. Itu semua pabrik lah peralatan yang sudah kita beli itu nggak bisa lagi loh dijual, ya kan?
Nah, ini sangat berbahaya gitu kalau kita tidak ada skill dan modal yang cukup besar. Tetapi teman-teman, ada satu lagi ya kan, kalau kita itu tidak memiliki dua hal ini, kita punya satu lagi, dan inilah yang sekarang saya ada di sini, yaitu menjadi distributor. Ya, menjadi distributor itu kita tidak perlu lagi mengurus semua yang tadi sebutkan, ya kan? Kita tinggal aja menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan kemampuan kita, dalam waktu nggak sampai 1 jam kita sudah bisa menjadi distributornya. Ya, inilah yang harus mau saya jelaskan di sini kepada teman-teman ya. Oke, kita next slide. Nah, teman-teman, kalau Anda ingin memiliki income 100 juta per bulan, ya, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya, yaitu bisnis konvensional. Nah, untuk mendapatkan income 100 juta, bisnis konvensional yang kita bangun pasti tidak mungkin dengan modal yang sedikit. Ya, setidaknya MM-an ya. Dan ini resikonya besar. Kenapa? Biasanya orang itu mengagungkan rumahnya ya, mengagungkan rumahnya itu untuk mendapatkan modal tersebut. Kalau bisnisnya gagal, maka rumahnya pun akan hilang, ya kan? Nah, itu cukup menyedihkan. Ini udah pernah terjadi dalam kehidupan saya waktu saya masih kecil. Ya, waktu rumah disita, ya kan, semua tembok ditempelin, disita, sampai sepeda pun ditempel. Untung sandal aku nggak ditempel kok. Sandal aku ditempel, tak gimana lah itu ya kan. Nah, saya benci sekali dengan bank situ. Tetapi setelah besar saya mikir itu juga bukan salahnya bank, iya kan. Nah, yang kedua, kita bisa menabung. Ya. Nah, berapa besar yang harus kita nabung? Kalau kita ingin memiliki income 100 juta per bulan, ini adalah taksiran angka yang saya tulis sesuai dengan bunga bank. Di saat itu, kita setidaknya memiliki 20 M uang. Untuk 20 M uang ini, kita sebulan harus nabung 10 juta, paling tidak. Ya. Nah, untuk nabung 10 juta, mendapatkan 20 M, itu 167 tahun. Ya, gimana teman-teman? Mana ada sih orang yang hidupnya sepanjang itu usianya, ya kan? Nah, jadi kita lupakan aja. Mungkin online shop kayak gitu. Sekarang kan banyak sekali bisnis online shop yang sedang berkembang. Ya, mungkin kalau online shopnya itu income-nya 1 bulan itu 20 juta kayak gitu ya bisa. Kita sendiri yang akan mencari supplier, kita sendiri akan menyediakan stok, terus staffnya kita sendiri, marketingnya kita sendiri, ekspedisinya kita sendiri, kita juga yang menangani komplainnya. Ya, tetapi kalau income di atas 100 juta, teman-teman, boleh dikatakan itu semua nggak bisa kita kerjain sendiri. Kita juga harus memiliki tim. Ya, kita juga harus memiliki sistem. Oke. Nah, kalau ketiganya kita juga tidak bisa, maka jangan berkecil hati. Ada satu lagi bisnis yang saya bilang bisnis yang sangat bagus, yaitu di AFC bisnis jaringan, di mana modal kecil, resiko kecil, tanpa stok, bonusnya harian, bulanan, tahunan, sistem kerjasama, dan ada sistem mentoring. Ya. Nah, akan saya jelaskan semua ini di slide yang berikutnya biar lebih lengkap. Oke, Angga, kita lanjut. Nah, bisnis AFC ini kita bisa kerjakan secara online ataupun offline. Jadi teman-teman tidak merasa, aduh di zaman pandemi ini kita nggak bisa offline loh, ya kan? Gimana saya mau menjalaninya? Bukannya bisnis jaringan ini kita harus ketemu muka sama orang. Ya enggak juga sih ya sekarang ya. Karena kalau kuman aja bisa berevolusi, kenapa kita sebagai manusia yang dikasih otak dan dikasih pikiran nggak bisa berevolusi? Kita pun harus bisa merubah cara kita mendapatkan uang ya. Nah, keadaan pandemi seperti ini itu sebenarnya sebuah teguran dari Tuhan kepada kita bahwa kita juga harus berubah ya. Manusia itu bisa menyesuaikan diri. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri, maka kita juga selesai. Nah, teman-teman coba lihat di mana ada kesusahan, di situ ada kesempatan. Ya, di mana ada sebagian orang merasa gue nggak ada income loh. Tetapi ada orang yang income-nya tidak terpengaruh, malah makin meningkat. Ya, nah itu semua tergantung kepada bagaimana cara kita menangani masalah kita. Ya, masalah boleh datang. Gimana reaksi kita terhadap masalah tersebut itu yang akan menentukan hasilnya. Oke, yuk next slide. Nah, inilah kerjasama bisnis AFC ya. Nah, support tim ada, tim bisnis ada, dan kita ada di dalam situ. Oke, berikutnya.
Next slide. Nah, teman-teman tentu berpikir, Cik Lina kamu udah ngomong panjang lebar dan kita itu sudah kepingin sekali memiliki bisnis ini. Tapi bagaimanakah cara kita bergabung? Ya, nah inilah adalah bumbu yang tadi si Angga bilang makan Indomie tidak ada pakai bumbu. Sekarang bumbunya saya kasih ya, biar berasa, oke? Nah, untuk menjadi member itu di sini tidak susah. Ya, kita cukup membeli 2 kotak. Dengan 2 kotak aja kita sudah bisa menjadi member. Ya, membernya di posisi ruby. Terus bagaimana Cik Lina kalau kita mau menjadi safir? Untuk menjadi safir kita cukup membeli 6 kotak. Ya, nah kita sudah dicatat sebagai member safir. Demikian juga di diamond. Kalau kita sudah mengkonsumsi 6 paket yaitu 12 kotak, maka kita sudah dicatat sistem sebagai diamond. Ya, tetapi ini saya ingin kasih tahu dari ruby ke safir, dari safir ke diamond, teman-teman, itu bisa akumulasi tanpa batas waktu. Ya, jadi di sini itu kita seperti memulai sebuah usaha dari sebuah toko yang kecil sesuai dengan kemampuan kita, ya kan? Kalau memang keuangan kita masih sedikit, kita mulai dari ruby. Kalau kita memang sudah benar-benar mantap melakukan bisnis ini dan keuangan kita ada, kita bisa langsung loncat ke diamond, ya. Nah, kita itu sepertinya membeli sebuah bisnis, dan bisnis ini bisa kita perbesar dengan pelan-pelan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau di bisnis konvensional, kita mau memperbesar bisnis kita, kita pasti butuh modal lagi. Nah, modal itu pasti kita akan pinjamin lagi atau dari laba yang kita pinjam dari bank atau dari laba yang kita ada, sehingga nggak kelihatan hasilnya, ya. Nah, tetapi di sini kita seperti menjalankan sebuah bisnis, memperbesar bisnis kita itu tanpa pinjaman uang dari bank dan tanpa bunga. Luar biasa kan teman-teman kan? Nah, jadi kita bisa akumulasi tanpa batas waktu. Oke, kita lanjut. Nah, bonus harian di sini ada terdiri dari 3. Tadi kan kita udah bilang, ada bonus harian, ada bonus bulanan, ada bonus tahunan ya. Bonus harian ini terdiri dari 3, bonus sponsor dan bonus startup beserta bonus pasangan. One by one aku jelasin ya, satu persatu. Oke, kita next slide untuk maju lebih lanjut. Nah, direct sponsor. Yang dimaksud dengan direct sponsor adalah di sini kalau kita mengajak satu orang bergabung di bisnis kita, itu kita sudah mensponsorin satu orang. Ya, kalau kita ada di posisi diamond dengan mengajak satu orang bergabung membeli 2 kotak, kita langsung mendapatkan bonus 550.000. Ya, nah di safir kita mendapatkan 450.000 dan di ruby kita mendapatkan 300.000. Simpel kan teman-teman? Ya, nah jadi marketing plan-nya juga tidak susah ya. Di sini sesuai dengan posisi kita ya. Teman-teman tinggal menghafal aja. Di diamond 550 per 1 paket. Kalau 2 paket tinggal dikali 2 aja. Begitu juga di safir 450 dan di ruby 300. Jadi dengan begitu aja teman-teman sudah bisa menceritakan bisnis ini kepada orang lain ya. Tidak perlu harus belajar sampai bertahun-tahun dan malah berbulan-bulan. Oke, next slide. Nah, selain daripada bonus sponsor, kita memiliki yang namanya bonus pass up. Nah, udah namanya pass up, pastilah dilempar ke atas. Lempar ke atas, di atas itu siapa? Di sini saya jelaskan, ya. Nah, kalau kita ada di posisi ruby, sewaktu kita merekrut seorang ruby, kita pasti mendapatkan bonus 300.000, seperti yang tadi saya jelaskan. Tetapi perusahaan AFC yang Genius ini yang luar biasa, dia menyediakan dana sebesar 550.000 ya untuk orang yang closing 2 kotak. 300.000-nya diberikan kepada orang yang mengclosing ya, sedangkan selisihnya 250.000 itu diberikan kepada siapa? Sistem akan mencari siapa di atas ruby tersebut yang sudah diamond. Ya, kalau upline-nya sudah diamond, 250.000 itu akan diberikan kepada upline-nya. Kalau upline-nya belum diamond, maka sistem akan mencari lagi ke atas. Apakah itu upline dari upline dia? Ya, nah semua itu nanti akan dilakukan oleh sistem. Oke? Nah, bisa dibayangkan nggak? Selisihnya 250.000. Kalau kita sudah berhasil mengclosing 10 orang dan posisi kita adalah di ruby, kita sudah rugi 2.500.000. Ya, nah itu sebabnya kalau kita memiliki dana, kita jangan terlalu berlama-lama di ruby ataupun di safir, ya, karena kalau kita seorang yang jago closing
contohnya dalam waktu 2 jam kita bisa meng-closing satu orang umpamanya. Nah, dari 2 jam itu kita bisa mendapatkan 500.000 ya. Untuk apa kita harus memilih 300.000? Kecuali memang kita itu belum sanggup ya. Kalau belum sanggup ya kita nyimpen dana kita ya. Per bulan kita bisa upgrade secara perlahan-lahan. Suatu hari di sini kita pasti akan diamond. Itu sudah dirancang bisnisnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau kita safir maka selisihnya 100.000 akan diberikan kepada upline kita yang sudah diamond. Nah teman-teman ada yang bertanya kenapa seperti itu? Ya kenapa tim pula? Kenapa hak seperti ini, privilege ini diberikan kepada diamond? Ya, teman-teman harus tahu ya, kalau untuk orang yang sudah mau bisnis, itu keseriusannya itu benar-benar kita harus lihat. Anak kita yang serius sekolah aja, yang serius belajar, kita pun memberikan hadiah kepada dia. Di bisnis ini juga demikian, orang yang ingin ke diamond itu dianggap sebagai perusahaan dia serius. Makanya perusahaan memberikan hak privilege seperti itu. Ya, nah keadaan seperti ini juga tidak heran kita lihat. Ya, di pesawat aja pun ada bisnis kelas. Ya, nah bisnis kelas ini juga yang punya adalah orang-orang pebisnis ya. Kenapa dikasih kepada mereka hak seperti itu? Keluar pun mereka duluan, makanan pun dia di-serve dulu. Tentu saja ya, bayarannya juga berbeda kan. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis. Bayarannya aja tentu sudah lebih mahal yang di bisnis kelas. Jadi wajar mereka mendapatkan servis seperti ini. Karena ada orang yang ke diamond itu sampai dia mengorbankan apa? Mengorbankan kesenangannya. Mungkin dia ingin membeli sesuatu, ya. Tetapi karena dia ingin join bisnis ini, kesenangannya dia tunda dulu untuk bisa dia join dan naik ke diamond. Jadi itu harus dihargai, ya, teman-teman ya. Jadi wajar ya kalau perusahaan membuat peraturan seperti itu. Oke? Nah, kita tidak akan berlama-lama di bonus pass up. Kita akan lihat satu bonus lagi setelah ini yang juga merupakan bonus harian. Kita lanjut, Angga. Nah, ini namanya bonus pairing. Bonus pairing ini luar biasa. Karena bonus ini yang akan membawa kita kepada income yang besar. Bonus pairing ini hanya terjadi kalau kita di kiri ada satu orang dan di kanan ada satu orang. Satu orang itu hanya memiliki kiri dan kanan. Dia itu dua kaki, namanya binary. Tetapi teman-teman jangan salah paham. Ya, di sini yang di-pairingin itu bukanlah jumlah orangnya. Yang di-pairingin itu adalah jumlah kotaknya, ya, ataupun BV, yaitu point. Ya, di sini dua kotak ketemu dua kotak, itu kiri dua kotak, kanan dua kotak, kita sudah berhak mendapatkan bonus pairing. Satu kotak dihargai 75 BV, kalau dua kotak adalah 150 BV. Ya, sehingga kalau di kanan 150 BV, di kiri 150 BV, maka kita sudah berhak mendapatkan pairing. Nah, teman-teman, kalau kita diajak untuk masuk ke sebuah perusahaan MLM, kita harus tanya mengenai bonus pairingnya. Berapa besar bonus pairingnya itu? Ya, bagaimana cara pairingnya? Kalau cara pairingnya adalah orang yang di-pairingin, kalian hanya meraup keuntungan di depan. Di belakang kalian akan susah. Kenapa? Bisa dibayangkan kan kalau di sebelah kiri kita sudah ada 100 orang. Kita harus cari 100 orang di kanan. Susah kan? Jadi kalau kita hanya kenceng di depan, susah di belakang, apa gunanya? Ya, jadi kita harus hati-hati. Kalau ada bisnis MLM yang sekarang kan banyak sekali menjamur bisnis MLM. Mereka menawarkan bonus sponsor yang besar. Teman-teman juga harus hati-hati. Kalau terlalu besar katanya, kamu cuma ngajak 3 orang, kamu sudah bisa balik modal. Hati-hati, takutnya perusahaan tersebut tidak sanggup membayar dan usaha yang kita bangun itu akhirnya sia-sia juga. Kan kita tidak mau membangun usaha di tengah jalan kita berhenti. Ya, nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati. Tanya dia bonus pairingnya berapa. Di sini bonus pairingnya adalah 300.000 per pair. Kalau dia bonus pairingnya adalah 50.000 ataupun 60.000, bayangin aja 5 atau 6 kali lipat. Ya kan? Tentu saja percepatannya sudah berbeda, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati dan jeli. Ya, biasanya orang itu tertipu karena merasa gimana? Ya, ternyata ini bonusnya cukup besar loh, gue mau loh. Jadi mereka itu kayaknya males kerja mau dapat yang lebih besar di awal. Ya,
Kalau kita itu biasanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita mau bersenang-senang dahulu, baru bersakit-sakit kemudian, itu kayaknya bukan prinsip ekonomi yang bagus deh, ya. Nah, jadi kita jangan sampai tertipu ya, teman-teman ya. Mata harus jeli ya, oke? Kita next slide untuk melihat perhitungan angkanya ya. Nah, kita lihat di sini. Ini yang saya katakan time is money ya. Di Ruby kalau per paket itu terjadi pairing, kita dihargai 150.000 per pair. Kalau di Sapphire 200.000, kalau di Diamond 300.000. Bandingkan sekarang ya, Diamond dengan Ruby 2 kali lipat. Oke. Nah, di sini orang biasanya kalau yang pebisnis, uang dia kalau bisa beranak atau bertambah banyak dalam jangka waktu yang singkat, dia akan memilih itu. Ya, dia tidak akan menunggu waktu terlalu lama. Makanya pebisnis itu tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan, ya. Nah, kemudian satu kerugiannya adalah di Ruby ini kita hanya dihargai 10 pasang per hari. Di Sapphire itu 60 pasang. Di Diamond 200 pasang, jauh sekali kan. Nah, kalau kita suatu hari jaringan kita sudah berkembang, ya. Satu hari kita sudah lebih dari 10 pair, 10 pasang. Contoh, satu hari kita bisa sanggup 20 pasang. Apa yang terjadi dengan 10 pasangnya? Tidak dihitung, tergelincir jatuh, ya kan? Nah, rugi nggak kita? Ya pasti rugi, gitu. Nah, kalau di Sapphire kita dikasih 60 pasang per hari dan di Diamond 200. Lumayan besar ya? Nah, di bawahnya ada angka-angkanya. Angka-angkanya aku akan jelasin di next slide supaya lebih jelas ya. Oke, kita lanjut, Angga. Nah, ini dia. Ini mirip dengan slide yang pertama, ya. Nah, di Diamond kita 300 tinggal kali jumlah paketnya. Kalau kita berhasil mengclosing satu paket, ya kita kali 1. Berhasil mengclosing 2 kali 2. Ya, kalau kita berhasil mengclosing 6, kita kali 6. Nah, di Sapphire dan di Ruby itu tinggal dirubah angkanya aja. Ya, angka 300-nya diganti ke 200 di Sapphire dan angka waktu di Ruby kita ganti dengan 150. Ya, itu dia perbedaannya. Oke, lanjut kita. Ini teman-teman kita lihat ya contoh perhitungannya. Nah, kalau Diamond merekrut Diamond di kiri dan di kanan, Diamond masing-masing Diamond di kiri dan kanannya itu adalah 6 paket. Tadi Diamond itu per pairnya dihargai 300.000 dikasih kali 6, kita sudah mendapatkan bonus 1,8 juta hanya dari bonus pairing. Ya, teman-teman ya. Nah, kenapa ini contohnya adalah Diamond? Teman-teman harus tahu, manusia itu kadang-kadang memiliki sifat latah ataupun sifat yang ingin ikut orang, ya. Nah, waktu dia ingin join, setelah kita jelaskan, dia akan bertanya, kamu itu ngambil paket apa? Ya, kalau kita bilang saya ambil paket Ruby, ya kalau gitu gua ikut aja lah Ruby, gitu. Nah, kalau kita ambil Diamond, dia juga berpikir, kenapa kamu ambil Diamond? Ya, nah waktu kita jelasin kelebihan Diamond, dia berpikir saya juga akan ambil Diamond. Nah, itulah yang membedakannya. Kenapa kita seorang pembisnis itu lebih bagus kita usahakan diri kita ke Diamond, ya. Oke, berikutnya. Next slide. Nah, ini adalah perhitungan yang jauh lebih jelas, ya. Nah, di saat kita seorang Diamond, terjadi penjualan di kiri 3 paket, yaitu Sapphire. Nah, terus di kanan kita merekrut 1 orang Ruby, 1 paket. Bingung dong. Besoknya itu kita mendapat bonus berapa paket? Ya. Nah, di sini kita akan dihitung bonusnya 1 paket dulu. 2 paketnya kenapa? Di ngapain? Disimpan, ya. Disimpan dulu sama AFC. Itu tidak akan hilang, akan disimpan selamanya menunggu terjadi pasangan yang berikutnya, ya. Jadi teman-teman tidak usah takut bahwa nanti itu akan dihilangkan begitu aja, kemudian kita harus mencarinya lagi. Tidak ya teman-teman ya. Oke, kita next slide. Nah, di slide ini saya paling suka. Inilah yang merupakan kekuatan dari bonus pairing. Tadi teman-teman kita udah lihat ya, 1 paketnya sudah dikonversi menjadi bonus pairing, yaitu 300.000. Ya, tetapi besoknya ya
besoknya kalau kita closing lagi satu orang Ruby, ya, kita akan mendapatkan lagi bonus pairing satu paket. Ya. Nah, Ruby yang di bawah itu tidak selamanya harus kita yang closing. Bisa jadi contoh Ruby yang pertama itu adalah si A, ya. Ruby yang kedua itu yang closing, yang sponsorinya adalah si A, bukan kita, ya. Nah, kita juga tetap mendapatkan bonus pairing karena sistem melihat di sebelah kiri kita masih ada tabungan 2 paket. Nah, di sini terjadi kaki gotong royong ya. Kita bisa mencapai sebuah bonus pairing itu tidak dari kerjaan kita sendiri. Inilah yang paling saya sukai. Kalau mau tahu kerja bonus pairing lebih lanjut, nanti teman-teman habis Zoom ini bisa menghubungi orang yang mengajak kalian untuk masuk ke Zoom ini, tanyakan lagi lebih jelas karena ini harus digambar dan di atas kertas sehingga kalian lebih mengerti ya. Karena selain kita mendapatkan bonus berupa uang, kita juga mendapatkan bonus berupa BV. BV ini dipakai untuk apa? BV ini nanti yang akan dipakai untuk bonus pairing ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini teman-teman, kalau kita seorang diamond, kita kan tadi udah dikatakan ya, satu hari kita dikasih maksimal 200 pairing. Nah, ada peraturannya ya, S dan K-nya berlaku. Pair pertama sampai 10 itu dikali 300.000. Ya, yang ke-11 sampai 200 itu dikali 100.000. Jadi tidak semua dikali 300.000. Ini sudah ketentuan dari perusahaan. Ya, kalau kita hitung, maka 300 kali 10 pair itu dikali 30 hari, sebulan kita mendapatkan 90 juta, dan yang 100.000 itu kalau dikali 190 pasang, kita kali 30 itu mendapatkan 570 juta, di total per bulan kita mendapatkan 660 juta. Hanya dengan dari bonus pairing, satu ID. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bilang, kok kali 30 hari? Bukannya ada hari Minggu, ada hari gede? Gitu. Nah, harus tahu ya, di AFC ini tidak mengenal hari libur. Asal kita input aja, pasti kita akan mendapatkan bonus. Kalau harinya 31 hari ya kali 31 hari itu ya. Jadi luar biasa ya. Kalau orang yang di diamond dan jalurnya udah besar, per hari dia 200 pairing ya. 1 bulan dia bisa mencetak 1 apartemen. Seneng kan kalau punya hidup seperti ini? Ya kan? Nah, tentu saja kita jangan lihat hasilnya. Orang yang sudah menghasilkan penghasil seperti ini juga prosesnya pasti sudah luar biasa. Ya, nah semua di bisnis ini tidak ada jalan-jalan shortcut ya teman-teman. Ya, kita tidak bisa bilang saya tidak mau bergabung dulu. Saya bergabung, nanti saya lihat kamu sukses, saya baru ikut. Bisa jadi kamu perlu 5 tahun untuk sukses, tapi saya hanya butuh 2 tahun. Nggak bisa teman-teman. Di sini tidak ada shortcut ya. Semua orang harus menjalani prosesnya. Jadi kalian harus menjadi angka 1 itu dulu. Ya. Nah, jadikan diri kalian angka 1 dulu dan kalian jalanin bisnisnya baru bisa tahu. Oke? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu yang di Safir. Ya, di Safir ini kita tidak tinggal rubah aja angka 300.000-nya dengan 200.000 sesuai dengan yang saya jelasin tadi. Maka terhitunglah yang keluar per bulan maksimal bonus yang kita terima itu 210.000. Di sini setiap bulan kita bisa mencetak 1 buah mobil. Ya. Nah, terserah kalian mau beli mobil, mau beli apa atau disimpan, tetapi uang ini pasti ada di kantong kalian, udah pasti ya. Oke, next slide kita lihat yang Ruby. Kalau di Ruby, 1 hari tadi kita sudah bilang, ada batasannya, yaitu hanya 10 pair. 10 pair ini kita kali dengan 150.000. Dapatnya adalah, setelah kita kali dengan 30 hari itu per bulan kita hanya dapat 45 juta. Terus terang teman-teman, untuk 45 juta ini kita hanya bisa untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kalau kita bisa nabung di sini masih syukur ya. Kalau anak kita masih 1 tuh nggak apa-apa. Kalau anak kita 3 ya kan, nah, untuk menabung itu agak susah di sini terus terang teman-teman. Tapi kembali lagi, jangan berkecil hati. Siapa yang memiliki keinginan untuk mau membesarkan bisnisnya di AFC, pasti dia akan dikasih kesempatan untuk naik ke diamond, asalkan diri sendiri tidak akan berhenti.
ya. Nah, di sini di bisnis MLM ini kita tidak akan gagal kalau kita tidak berhenti. Kalau kita berhenti sebelum sukses ya kita gagal, ya. Ada orang yang belum mencoba aja sudah berhenti. Nah, itu lebih nyesel lagi dia kalau nanti dia lihat teman dia itu berhasil, ya seharusnya dulu saya ikut ya. Dia menyesal gitu loh kan. Nah, makanya yang jangan berhenti dulu sebelum mencoba. Saya itu biasa selalu mengatakan kepada orang yang join kepada saya, berikan waktumu itu 2 tahun di sini, ya. Jangan kamu katakan saya berhenti sebelum 2 tahun itu, karena sewaktu kita membangun sebuah bisnis pun seperti saya, waktu 2 tahun itu tidak akan cukup untuk BAT. Kita butuh 5 tahun. Kalau 5 tahun kita nggak bisa, kita butuh 10 tahun juga. Syukur-syukur masih jalan. Kalau enggak, kita malah bankrupt. Ya kan? Nah, bekerja pun kita dalam waktu 2 tahun, belum tentu kita bisa mendapatkan hasil yang besar. Ya. Nah, kita sudah berhasil bekerja sama orang dalam waktu 2 tahun lebih. Kenapa kita tidak memberikan waktu kita di sini 2 tahun nih? Betul nggak? Ya kan? Nah, mencoba dulu, jangan katakan tidak bisa. Kalau kita katakan tidak bisa, maka yang terjadi adalah memang benar-benar tidak bisa. Ya, karena alam sekitar kita itu pun menarik yang namakan law of attraction. Ya. Nah, kalau kita mengatakan tidak bisa itu benar-benar tidak akan bisa. Kalau kita katakan bisa, terus kita cari caranya, itu pasti kita akan bisa. Itu dia, ya. Oke, kita next slide lagi. Angga. Angga. Halo, Angga. Sihui. Ga. Heng ya, Ga? Lagi bikin Indomie. Halo, Angga. Ini Angga keren loh. Kok di profilnya dia pakai kacamata hitam. Bentuknya love. Aku sampai nggak kenal. Oh, ternyata itu Angga. Angga kemana? Kita tunggu Angga dulu sebentar ya. Angga. Scooby-Scooby-Doo. Hai, ayo, Ga. Heng atau gimana ya? Wah, Cik Lina nggak disuruh tetap di sini, tidak boleh beranjak, harus ngomong ini sampai selesai, ya kan? Karena nggak jalan-jalan slide-nya. Ke toilet kali ya, mungkin iya, ya. Ya, kita harus lanjut terus ya teman-teman ya jadinya ya. Jadi sebelum sampai kita tunggu Angga, saya akan memberikan beberapa tips ya. Nah, kadang-kadang ada orang mengatakan, saya tidak bisa loh jalanin bisnis ini. Kan ada orang selalu ngomong gitu kan, kok kita ajak, ya mungkin bagi kamu lu bisa lah, bagi saya tuh nggak bisa gitu loh kan. Yang jadi pertanyaan adalah, kamu itu tidak bisa atau kamu tidak mau bisa? Berarti kan? Kita itu tidak bisa atau kita yang tidak mau bisa. Nah, saya berubah. Kita ganti, change. Nah, teman-teman, makasih Angga, akhirnya kamu kembali lagi. Senang saya. Error sih dari tadi saya pencet berubah, di saya berubah, di Cilina berarti nggak berubah ya? Nggak berubah, Ga. Nggak apa-apa, Ga. Oke, siap-siap. Ya. Ini saya udah Nah, ini. Oke. Nah, income kita ini, tadi yang saya bilang yang masuk bonus kita ke dalam dompet kita, besok kan harinya, bonus harian, 80% ini bisa kita pakai. Kita bisa tarik ke bank, kita withdraw dengan dikenakan admin 20.000 dan dipotong pajak 3%. 20%-nya itu akan disimpan sebagai untuk maintenance ataupun bonus Unilever ya. Bonus Unilever ini akan saya jelasin kemudian, tetapi yang kita simpan 20% ini juga ada yang bisa kita pakai untuk ini ya. Untuk kita mau tahu, kita next slide ya. Oke, enggak, kita next slide. Ya, sebentar Ci. Saya iniin dulu bentar ya. Oh, masih ngehang ya dia ya. Dia nyangkut di saya. Oh, nyangkut di situ. Bentar. Nggak apa-apa. Oke. Saatnya pun bisa saatnya sampai nyangkut ya, kan Cik Lina semangat ngomongnya ya. Nah, ini udah normal sih harusnya. Oke, Saya tadi lanjut udah ya. dijelasin di sini, kita lewatin
Karena teman-teman ingin tahu apa yang dilakukan dengan 20% ini. Nah, 20% ini tidak akan hilang begitu saja. Kita bisa tebus barang-barang yang berkualitas dan bergengsi dari AFC ya, seperti Hanamai. Hanamai itu adalah serum untuk muka ya kan. Nah, Lutein ini sangat bagus untuk mata. Semua berry-berry udah dicemplungin di situ ya kan. Nah, Aura Bright itu seperti masker. Masker ini sangat luar biasa. Saya pernah pakai, saya pakai ya kan. Dia itu kalau kita sudah tempelin ke muka, waktu dia mulai kering itu dia seperti mencengkeram muka kita, sehingga muka kita yang udah agak turun ke bawah karena gaya tarik bumi itu bisa ketarik lagi ke atas gitu loh. Jadi kita tidak perlu lagi harus tarik-tarik benang, sakit dan mahal gitu. Aku lihat jarumnya aja takut ya kan, mending gua pakai Aura Bright kayak gitu loh ya kan. Nah ada juga ini Illuminate White ini untuk proteksi kulit kita dari sinar matahari ya kan. Nah ada juga PNC ini juga sangat bagus ya kan teman-teman ya. Oke, kita next slide. Saatnya kita masuk kepada bonus bulanan, yaitu namanya bonus Unilever ya. Kita akan lihat bagaimana bonus bulanan ini bekerja ya, bagaimana kita mendapatkannya. Oke, jalan. Nah, tadi kan kita udah bilang ya, 20%-nya itu untuk maintenance dan bonus Unilever. Itu ada syarat dan ketentuan berlaku juga. Kalau kita ya income-nya sudah mencapai 8.250.000, maka kita itu sudah qualified mendapatkan bonus Unilever. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita sudah qualified, so what? Benar nggak kita bisa mendapatkannya? Ada tapinya lagi. Kita lihat lagi selanjutnya. Kita jalan. Oke. Nah, di slide ini kita lihat ya. Kita sendiri di atas itu, kalau sudah qualified menerima bonus Unilever, tetapi kalau orang di bawah kita, downline kita, yaitu B, C, D, E, F, itu belum qualified bonus Unilever pun kita tidak bisa menerimanya. Ya, jadi di sini kita harus sukses, jangan sendiri. Ya, kita harus sukses bersama. Kita duplikasikan ilmu kita bagaimana mendapatkan income seperti itu kepada orang yang kita ajak join. Kita ajarin caranya dan mereka itu belajar dan duplikasi lagi ke orang di bawah mereka. Ya, nah, dengan begitu semuanya qualified. Makin banyak orang qualified, kita akan menerima bonus Unilever makin banyak itu dia. Ya, jadi kalau tempe dimakan beramai-ramai itu rasanya pun kayak siloin. Siloin kalau dimakan sendiri aja rasanya kayak tempe, ya. Nah, makanya orang bilang bisnis MLM itu yang menguntungkan yang di atas, yang ngomong seperti itu siapa? Karena mereka belum mengenalnya, ya kan? Nah, kalau mereka udah mengenal marketing plan-nya, mereka tidak akan berpikir seperti itu ya. Di sini kita sukses bersama, makanya di sini dinamakan AFC, Asayama Family Club. Jadi orang yang tidak saling kenal, kayak saya dengan upline saya Suryani Feryani, kita nggak saling kenal, kita hanya ketemu di IG, tetapi sekarang kita seperti family ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena marketing plan-nya luar biasa kan? Ya, oke, kita selanjutnya lagi kita jalan. Nah, teman-teman, kita lihat ya, kalau umpamanya ya downan kita itu ya penghasilannya bukan hanya 8.250.000, tetapi berlipat-lipat, bisa 2 kali dari situ, 3 kali dari situ. Nah, sudah berapa banyak yang kita bisa menerima bonus Unilever dari dia ya. Setiap kelipatan dari 8.250 kita akan menerima gaji Unilever berupa 75 BV ya dari satu orang yang qualified. Oke. Nah, untuk menjelaskan ini lebih lanjut berapa angkanya, kita beranjak ke slide yang berikutnya. Dengan angka kita lebih gampang. Nah, di sini kita lihat ya, kalau level pertama kita ya, kita menerima 75.000 dari setiap orang yang ada di level pertama kita. Demikian juga dengan level di kedua kita. Level pertama kita itu adalah orang yang direct kita sponsorin. Ya. Nah, level kedua kita adalah orang yang disponsorin oleh direct kita. Contoh, direct pertama itu adalah anak kita. Ya, direct kedua itu adalah orang yang direkrut sama anak kita, yaitu namanya cucu kita.
Ya, yang di bawah, yang direkrut oleh cucu kita namanya cucu, cicit, cecet, atau apa, itu kita hanya menerima sampai level ke-10 itu 37.500 per satu level. Makanya kalau teman-teman mau uni levelnya besar, ya harus perbanyak orang yang ada di level pertama sama kedua. Ya, itu dia. Nah, mungkin ada yang berpikir mengatakan 75.000 itu kecil. Ya kan? 37.500 itu kecil. Tapi teman-teman, di sini sudah ada loh orang yang bonus levelnya per bulan itu ratusan juta. Kenapa bisa begitu? Kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini hanya ilustrasi di mana level pertama kita itu 5 orang. Ya, nah kalau 5 orang itu semua qualified, kita sudah menerima 375.000 per bulan. Ambil 5 kali 75.000. Nah, kalau 5 orang itu mereka masing-masing merekrut 5 orang lagi. Di level kita yang kedua sudah ada 25 orang. Dan 25 orang itu semua qualified, kita menerima bonus di level 1.875.000. Ya. Nah, demikian juga di level ketiga. Kalau 25 itu masing-masing merekrut 25 orang dan semua qualified, maka kita menerima seperti yang teman-teman lihat. Nah, seperti yang ada di slide ini, kalian hitung sendiri. Ya. Nah, syarat yang berlaku adalah income kita harus di atas 10 juta. Ya. Kembali lagi ada yang bilang dapat 10 juta susah. Jangan ngomong susah, ya kan? Susah itu kita sendiri yang ngomong. Kita harus tahu caranya. Kalau orang lain bisa, kita tanya kenapa mereka bisa. Kalau kita lihat orang lain bisa, kita harus penasaran kenapa dia bisa. Jangan cari alasan. Ya, kalau kita terlalu banyak alasan, maka alasan itulah yang ke depan yang akan membuat kita itu tidak bisa sukses seumur hidup. Ya, nah kita harus kesel sama diri sendiri. Kok orang lain bisa, saya nggak bisa? Ya, jadi saya harus meniru seperti dia. Saya harus dekatkan diri kepada dia. Tanya ke upline kita, ya kan? Nah, bagaimana cara mereka bisa mendapatkan income itu? Di tempat saya, di tim saya aja ada satu orang yang masih bekerja. Dia hanya memakai waktu di sisa kerja dia aja 1 bulan dia bisa mencapai angka seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang tak mungkin kalau kita mau. Oke? Okay? Ya, saya harap teman-teman semua memiliki pikiran yang positif, ya kan? Karena siapa yang bisa mendorong kita maju kalau bukan diri kita sendiri? Orang lain tidak akan peduli dengan kita, ya. Nah, kalau kita susah, dia tidak akan bantu, ya. Kalau kita kaya pun, kita berhasil pun, kita pun tidak akan memberikan uang kita kepada dia, ya. Jadi semua ini urusan adalah diri kita sendiri. Oke? Kita lanjut ya, Ga. Tadi harian udah, bulanan udah, sekarang tahunan. Tahunan ini datangnya dari mana? Ayo teman-teman, kita lanjut dulu. Ya, tahunan ini kita lanjut dulu slide-nya. Bonus tahunannya itu kita peroleh dari pairing. Tadi teman-teman udah saya jelasin ya, ada pairing di mana kalau yang ruby 1 hari 10 pair, ya, yang ini Safir 60, yang diamond 200. Nah, kalau orang yang di diamond jaringannya sudah besar, dia kan 1 hari mendapatkan 200 pair, dihargai 200 pairnya dihargai. Sedangkan di sini Toreda itu 100 pair. Nah, Annual Rank Family Celebration ini saya lupa menjelaskan bahwa ini berada dalam satu periode itu 1 tahun. Biasanya dimulai dari 1 Oktober dengan sampai 25 September tahun berikutnya. Jadi 1 tahun, ya. Nah, bisa dibayangin nggak? Tadi yang 200 pair itu dia tidak butuh lama-lama. 1 hari aja dia pergi tidur dia udah toreda. Ya. Jadi di sini di bisnis ini kita tidur, kita mendapatkan uang. Ada orang yang tidur besoknya dia malah bukan dapat uang, dapat hutang. Karena banyak sekali barang-barang dia yang dikredit dari dapur itu sampai tempat tidur semua tuh pakai kredit. Lalu tiap hari dia bangun ya selalu ada tagihannya jatuh tempo, ya kan? Nah, kalau di sini kita tiap hari bangun ada bonus, ya kan? Apalagi orang yang udah jaringannya jalan, 1 hari dia bangun, udah toreda. Kalau dia 1 hari udah toreda, dia akan mendapatkan di akhir tahun itu berupa bonus 5 juta seperti THR yang diberikan oleh perusahaan kepada dia, ya kan? Jadi dia sudah bisa memberikan hadiah kepada keluarga dia, kepada istri dia tercinta, ya kan? Nah, bonus harian udah kebutuhan sehari-hari, ya kan?
Nah, bonus bulanan juga untuk kebutuhan sehari-hari atau dipakai buat menabung untuk masa tua, ya kan? Nah, bonus tahunan ini sebagai hadiah lah buat pasangan kita, ya istri kita contohnya. Nanti kalau saya toreda, saya bisa mendapatkan 5 juta, saya beliin emas ya kepadamu ya, Mam. Aduh, saya rasa istri itu langsung melayang ke langit yang ketujuh gitu. Seneng dong suaminya itu bilang seperti itu kepada dia. Jadi dia pun kerja di rumah, menjaga anak pun hati dia berbunga-bunga ya. Nah, bagaimana kalau dalam waktu itu masih panjang 1 tahun itu, ya dia masih ada waktu untuk menambah spare. Dia statusnya adalah Ronin. Di Ronin kita mendapatkan THR, ya. Saya bilang THR pasti teman-teman lebih gampang menangkapnya ya. Sebesar 25 juta. Bisa dibayangin nggak emas yang kalian berikan kepada istri pun sudah bertambah besar. Ya, istri makin senang, ore, senang kali gitu loh kan. Suami gua ini, aduh, benar-benar nih sayang sama saya, ya kan. Jadi tidak sia-sia aku ikut dia. Oke, ini ilustrasi ya teman-teman ya. Kalau jadi kenyataan ya puji Tuhan juga ya kan. Memang itu manisnya keluarga di situ kan. Oke. Nah, kalau kita berhasil mencapai 1.000 pair, kita mendapatkan 75 juta dengan peringkat namanya samurai. Ini yang sedang aku kejar ya kan. Nah, teman-teman yuk kita kejar spirit samurai yang sedang diseru-serukan oleh Nico ya. Kemudian kalau kita mencapai 5.000 pair, kita menjadi peringkat Shogun. Uangnya sudah makin besar, 575 juta. Makin asik ya teman-teman ya. Nah, ini uangnya makin besar. Oke, kita slide berikutnya. Kita mau lihat apakah ini hanya berhenti di Shogun. Ternyata tidak berhenti di Shogun. Ada lagi 15.000 pair, ya, namanya Damyo. Ya, Damyo ini kita mendapatkan bonus tahunan 1,8 M. Itu sudah ember ya, nolnya sudah banyak gitu loh kan. Nah, di sini nanti kalau kita mencapai Bushido, kita mendapatkan 3,5 M. Ini benar-benar besar sekali uangnya teman-teman ya. Bisa dibayangin nggak dengan 3,5 M kita terima di akhir periode berupa THR kita bukan saja sudah bisa memberikan emas kepada istri kita, mungkin dari telinga, leher, tangan, kaki, semua sudah ngebling, semua pada emas. Terus kita masih bisa ngajak pasangan kita naik perahu ke cruise. Ya, di situ kita nyalain lilin, kita kasih sebuah pemandangan view yang indah, kita lihat, wah, langit itu penuh sekali dengan bintang-bintang bersinar seperti dirimu sayangku, ya kan? Nah, inilah seninya, maka engkau memberikan saya kesempatan untuk 100% kerja di AFC, ini hadiah yang saya berikan. Wah, begitu romantis dan bahagia. Tentu kita semua kepingin punya cita-cita seperti ini, membahagiakan keluarga kita. Benar nggak? Ya kan? Benar lah. Saya sendiri juga kadang-kadang memikirkan ingin memilikinya seperti itu. Kalau sudah tua mau apa lagi, ya kan? Ya dengan pasangan kita lah, ya kan? Kita bisa membagi kebahagiaan itu, ya kan? Nah, kalau double Bushido sama triple Bushido itu hadiahnya masih coming soon ya, hanya Pak Erne sama Pak Niko itu yang tahu rahasianya. Kalau teman-teman ingin tahu, maka stay tune dan tetap berada di AFC. Kalian akan mengetahuinya. Oke, next slide. Kita sudah bekerja keras, sudah ngejar Shogun, sudah ngejar sampai ke Bushido. Tentu saja perusahaan tahu kita capek, kita butuh refreshing. Ya, perusahaan juga memberikan tiket ke Rusia. Tetapi tentu saja ada syaratnya ya teman-teman ya. Semua itu ada caranya. Seiring dengan kita itu mengejar peringkat kita, ya, kalau kita berhasil menjual 192 kotak, maka kita berhak mendapatkan 1 tiket ke Rusia. Nah, periode ini dari 1 November sampai 30 April ya. Sebentar lagi sudah akan berakhir, teman-teman. Ya. Nah, selain kita berhasil menjual 192 kotak, mendapatkan 1 tiket, ada cara lain. Ya. Kalau orang kan ada yang pintar menjual, mungkin dia bisa memakai cara pertama. Tetapi ada orang yang nggak pintar menjual, tetapi dia adalah seorang leader. Ya, seorang leader yang bisa mencetak leader lagi. Ya, nah kalau kita mensponsorin orang atau dengan arti kata mengajak orang bergabung bersama kita di AFC di periode 1 November ke atas. Nah, kita lihat
orang yang kita ajak bergabung itu ada 2 orang yang benar-benar memiliki sifat ingin maju dan menjadi seorang leader. Kita bantu dia sampai dia mencapai 100 pairing. Waktu mereka berdua mencapai 100 pairing, dan kita tinggal nambah 52 kotak, kita mendapatkan 1 tiket lagi. Ya, jadi perusahaan memberikan 2 cara karena perusahaan tahu setiap manusia memiliki keahlian masing-masing, ya kan? Berbeda-beda. Oke? Saya ingin mengucapkan selamat kepada orang yang sudah mendapatkan tiket, ya. Kita next slide. Nah, di sini ada pengumuman yang tidak boleh kita lakukan. Ya, nah kita itu sebagai anggota AFC kita dilarang untuk memakai nama AFC Life Science di Facebook, website ataupun Instagram. Itu sudah menjadi milik dari official AFC di Jepang. Ya, kita boleh memakai nama yang lain atau kita nambahkan nama kita, contohnya kayak saya AFC Lina atau apa gitu boleh. Tapi nama Lina ini kenapa pasaran banget ya? Jadi banyak sekali orang mau carinya pun susah nih. Terpaksa harus dibikin yang berbeda ya. Nah itu maksudnya seperti itu. Oke, kita next slide. Di sini ya kita selain larangan yang pertama tadi memakai nama, di sini kita juga dilarang untuk berjualan di marketplace. Ya, seperti di Lazada, Shopee. Nah, di sini saya akan berhenti lebih lama. Saya akan menjelaskan kenapa teman-teman perusahaan melarang kita menjual barang di marketplace. Ya, tadi teman-teman sudah lihat apa yang dijelaskan Suryani sampai dia unboxing segala. Ya, produk kita itu adalah produk yang berkualitas dan eksklusif. Nah, kalau produk yang berkualitas dan eksklusif janganlah kita jual di marketplace karena kita menurunkan derajat dari produk kita sendiri. Ya, kalau kita anggap bisnis ini adalah bisnis kita yang benar-benar kita hargai, kita tidak akan melakukannya seperti itu. Ya, karena di sini bisnisnya itu bukan kita berdiam diri taruh barang di marketplace di marketplace, kemudian kita tinggal nunggu barang itu ada yang beli. Di sini kita harus jemput bola. Karena di luar banyak sekali orang lain yang memerlukan kita untuk memberikan peluang pekerjaan, bukan pekerjaan ya, sebuah peluang bisnis kepada mereka. Ya, jadi kita harus mencari. Ya, kalau kita hanya taruh barang di marketplace kan lucu ya. Pernah gak sih teman-teman lihat orang kalau mau cari kerjaan dia langsung buka lapak, dia cari di situ bisnis masa depan. Keluar gak? Nggak ada. Orang kok cari barang cuma di situ. Ya kan? Jadi kok di AFC itu kita nggak bisa menemukan partner kerja. Kalau kita hanya jual barang kita aja di situ, kita bukan seorang pebisnis. Kita itu hanya namanya apa? Pedagang. Ya, seorang pedagang itu cukup barangnya dibeli sama orang, kita jual barang ke orang, that's it, selesai. Ya, tetapi seorang pebisnis definisinya apa? Pebisnis itu menyelesaikan masalah. Ya, jadi di sini kita menyelesaikan masalah. Kalau kita orang yang bergabung bersama dengan kita punya masalah, kita bantu dia selesaikan, kita berembuk bersama. Nah, disinilah seninya bisnis kita, ya. Dan satu hal lagi, teman-teman udah lihat Pak Ernest itu bagaimana? Orang yang humble, orang yang baik hati. Kalau kita, ya, menyayangi Pak Ernest dan kita tahu gimana jeripaya Pak Ernest membawa produk ini dari Jepang ke Indonesia, kita tidak akan lakukan hal ini. Kita akan menghargai bisnis ini dengan sangat baik. Ya, nah kalau teman-teman ada yang dulu kan kita kena masalah overclaim atau apa kan, saya lihat Pak Ernest sampai terharu melihat kita itu semua mengatakan, Pak Ernest bertahan ya, kita semua sayang sama Pak Ernest. Kalau memang teman-teman benar-benar sayang sama Pak Ernest, maka tolong jangan lakukan lagi penjualan di marketplace. Ini tidak bisa kita larang, kita hanya bisa memohon supaya teman-teman itu bisa berinisiatif sendiri, sadar ya, untuk menarik barang-barangnya. Karena kerugiannya bukan hanya di perusahaan aja, kita mau usaha kita di sini long time. Ya kan? Kita tidak mau membangun usaha yang short time kan. Nah, usaha yang short time itu tidak berakar kuat gitu loh. Ya kan? Dia tidak akan berakar kuat, cuma sebentar aja. Kenapa saya bilang sebentar?
Ya kan? Orang yang jualan di marketplace itu dia tidak merasa bahwa barang-barang ASC ini bisa long term. Jadi kalau nanti nggak ada, tinggal aku copot aja barangnya, ganti barang yang lain. Di tempat marketplace dia itu segala barang macam barang, obat-obatan semua ada. Jadi kalau orang mau ikut bisnis dia, mereka akan mikir, sebenarnya gue ikut join dia itu untuk jual apa ya? Semua barang gue jual, pusing dong. Ya kan? Yang rugi siapa? Rugi kita sendiri juga. Apakah kita bisa mencapai yang namanya Bushido, yang namanya tadi yang sampai MM-an itu Shogun segala macam, aku yakin nggak bakal bisa. Karena itu dilakukan dengan sistem gotong royong. Kalau di sini kita hanya menjual, menjual, kita pun tidak bisa mengembangkan diri kita sendiri. Nah, itulah yang dinamakan kekurangannya. Andai kata teman-teman, suatu hari tiba-tiba marketplace ini ditutup, kita nggak tahu kan, karena bisnis ini berubah-berubah kan. Tiba-tiba terjadi kejadian dan marketplace ditutup. Ya, apa yang terjadi? Karena kita menggantungkan bisnis kita sama marketplace ya, waktu dia ditutup ya udah selesai kita. Ya. Nah, mungkin kita akan berpikir, saya kalau jual di marketplace itu gampang loh. Saya buka toko tanpa pakai uang. Free kan, buka toko di marketplace kan. Tapi teman-teman juga harus tahu loh. Ya, kalian buka toko di marketplace itu free. Kalau ketahuan Nikonya datang, ya, Niko pun tidak segan-segan tinggal membongkarnya. Karena memang tidak ada kerugiannya. Karena kalian mengeluarkan itu ya, tidak membukanya tidak dengan uang gitu loh. Benar kan? Nah, jadi inilah kerugian-kerugian yang saya jelaskan, yang saya sendiri analisa benar atau tidak benar, kalian boleh mikir lagi. Oke, tadi kayaknya terlompatin satu slide ya, Kak. Nah, kalau kalian melanggarnya, maka kalian akan berhubungan dengan Bapak ini. Oke, kita next slide. Nah, ini dia teman-teman. Saya cukup geli ya melihat gambar ini karena mukanya ditutup, tapi kita juga tahu ini siapa. Ya kan? Orang yang berkeliling selalu untuk melihat, mencari siapa yang tidak mentaati peraturannya. Sehingga bisa disuspend ya. Nah, teman-teman, kalau kita itu melanggar, hati kita tentu tidak tenang lah. Setiap kali kita dak di du der ya kan. Nah, hidup tak tenang seperti itu, mending kita lakukan bisnisnya dengan benar ya. Oke, kita next slide lagi. Nah, ini juga undercutting. Undercutting ini juga saya bingung ya. Kenapa orang bisa melakukan undercutting? Padahal perusahaan memberikan kita bonus. Kita sudah bersusah payah dari seorang Ruby menjadi seorang Diamond, tujuannya apa? Untuk mendapatkan bonus lebih besar, yaitu 550.000. Nah, di saat kita mendapatkan bonus yang besar, kenapa demi melariskan barang kita itu, kita rela memberikan bonus kita kepada orang lain dengan menjual di bawah harga? Pasti dong kita menjual di bawah harga itu, barang kita begitu bermutu. Kita menjual di bawah harga itu tujuannya apa? Akibatnya kan bonus kita berkurang. Ya, di sini kalau saya seorang pebisnis, saya justru ingin mendapatkan untung full. Ya, untuk apa saya berikan bonus saya kepada orang lain? Ya, jadi janganlah kalian undercutting di sini. Kalau kita undercutting sekedar untuk mendapatkan tiket atau menyandang gelar sebagai shogun, waktu kita naik panggung itu kita merasa malu nggak? Mungkin orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu harga diri kita di mana, ya kan? Nah, kita itu merasa jadi seorang sales di MLM itu sepertinya kalau ditolak orang, harga diri kita itu terinjak-injak. Nah, lebih terinjak-injak lagi kalau kita itu naik ke atas panggung, tapi karena kita undercutting ya. Jadi lebih bagus teman-teman jangan lakukan itu. Oke, next slide. Ya, kita sudah hampir sampai di penghujung. Nah, teman-teman di sini kalau kita menawarkan bisnis jaringan kepada orang lain, jangan lupa mengatakan bahwa resikonya sangat kecil. Apa arti pesawat ada di darat? Artinya adalah kalau kita bilang, saya suruh kamu loncat dari pesawat, ya, nah, tanpa buka parasut, seperti parasut yang di depan tadi. Mau nggak saya kasih uang 1 M, tapi kamu loncat tanpa parasut? Dia bilang apa? Gila ya lu ya, memang gue cari mati, gitu. Nah, terus kamu bilang, sayang sekali kamu kehilangan 1 M. Kamu belum dengar aku ngomong lebih lanjut lagi. Masih koma itu. Pesawatnya ada di darat. Ya. Nah, kalau kita menjelaskan bisnis ini kepada orang, resikonya sangat kecil. Gagal pun kita tidak sampai harus berhutang karena kita tidak butuh untuk jual rumah, menggadaikan rumah, menjual motor, segala macam
mobil segala macam untuk memulai bisnis ini, ya. Jadi lebih bagus teman-teman kalau kita lihat produknya bagus, marketing plan-nya bagus, ya kan. Kita kalau sudah diajak untuk mencoba melaksanakan bisnis ini, mulai startup, mulailah. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Kecuali modalnya 300 juta ke atas boleh kalian pertimbangkan lama. Ya kan? Nah, coba jadikan diri kalian angka 1, ya. Daripada kalian tidak mencoba, ya kan, lebih baik mencoba. Udah coba gagal is oke, kalian udah tahu pengalamannya. Ya kan? Jadi tidak menyesal, benar nggak? Ya kan? Nah, kalau kalian nggak mencoba, itu kalian nggak tahu bahwa aku sebenarnya bisa atau tidak. Itu dia, ya. Nah, mencobalah. Oke? Next slide. Berikutnya. Nah, di sini juga masih berhubungan dengan apa yang dikatakan mencoba dan opportunity. Kalau kita ditawarin sebuah opportunity, kesempatan, dan kamu lihat itu bagus, tetapi kamu masih tak mengerti bagaimana saya harus menjalankannya, takut. Yang boleh saya katakan adalah katakan yes dan action. Ya, kalau kita tidak action tidak ada gunanya. Ya, kemarin saya ikut satu seminar. Katanya kalau kita itu ya udah diberi kesempatan tetapi kita tidak action, kita mengatakan seperti ini. Saya memang memiliki kesempatan, saya memiliki rencana untuk mau mengambil bisnis ini, ya kan? Nah, tetapi kamu tidak bertindak, kamu masih mempertimbangkan. Nah, waktu kamu masih mempertimbangkan itu belum action, ya. Saat kita udah action itu baru namanya benar-benar kita laksanakan, ya. Pertimbangan boleh, tapi kalau hanya dengan nilai yang kecil, kenapa harus dipertimbangkan begitu lama, ya? Tinggal aja angkat telepon, bilang kepada orang yang mengajak, saya ingin join, saya ingin mengembangkan diri saya ingin memberikan kesempatan kepada diri saya untuk berkembang, saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga saya ingin belajar dari usia saya yang sekarang masih muda. Saya tidak mau membangun aset orang lain terlalu berlama-lama, saya ingin membangun aset aku sendiri. Kalau Anda bisa memiliki pemikiran seperti itu, Anda adalah salah satu orang yang sukses. Ya kan? Karena di dunia ini, kalau kita mau merubah hidup kita, setiap hari kita melakukan hal yang sama, tidak ada gunanya. Kita harus lakukan sesuatu yang berbeda. Oke? Okay? Next slide. Teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Teman-teman jawab sendiri. Nah, kalau jawabannya tidak memuaskan, teman-teman harus tahu ya bahwa kalian harus memiliki satu bisnis lagi, second business, bukan bisnis sampingan ya, tapi second business. Pertanyaannya seperti ini. Tanyakan kepada diri kalian pendapatan bulanan kalian berapa? Ya. Apakah pendapatan kalian bulanan itu bisa cukup untuk kalian menabung per bulan? Sehingga kalian bisa mencapai impian yang ada di depan yang saya sebutkan tadi. Nah, apa saja yang sudah Anda miliki selama ini? Jangan-jangan rumah pun belum ada, ya, masih tinggal sama orang tua, ya kan? Terus berapa banyak teman baru Anda? Nah, kalau kita itu tidak memiliki teman, kita juga curiga. Apakah orang itu tidak mau berteman dengan kita atau kita sendiri yang tidak bisa berteman dengan orang, ya kan? Nah, itu kualitas hidup yang tidak bagus. Terus, sudahkah Anda memenuhi kebutuhan keluarga Anda? Ya kan? Jangan keluarga mau pergi makan yang lebih enak aja ataupun uang sekolah aja kalian kewalahan, masih disokong sama orang tua. Ya, kemana saja Anda berlibur? Ya, apakah selama ini kalian orang lain bisa berliburnya ke Wonderland, kalian hanya ke Citraland? Nah, harus dipertanyakan, ya kan? Seberapa sering? Gitu. Setahun sekali atau bagaimana? Sudahkah Anda berbagi dengan sesama? Seberapa banyak dan seberapa sering kalau Anda ada berbagi dengan sesama? Nah, pertanyaan ini hanya kalian yang bisa menjawabnya. Kalau memang jawabannya tidak bagus, mulailah sekarang. Bangun diri kalian sendiri. Ya, jangan berlama-lama lagi di zona nyaman. Karena tidak ada kemajuan di zona nyaman. Oke, kita next slide. Berikutnya, ini akan merupakan slide yang terakhir. Bisnis ini adalah kendaraan yang tepat untuk mewujudkan impian Anda dan keluarga Anda. Kalau kalian masih ragu-ragu, nah boleh dikatakan bisnis ini adalah kendaraan yang tepat. Ya, nah untuk menutup
presentasi saya malam ini, saya ingin menjelaskan sebuah cerita. Ya, mumpung Pak Niko nggak ada di sini, kita numpung sebut namanya, telinga dia nggak yang datang, gitu loh. Ya, nah teman-teman, kenapa kalian harus memilih bisnis ini? Kenapa kalian harus di AFC ini? Saya cerita ya. Sewaktu anak saya masih kecil, dia pergi sekolah. Dia kalau mau ke sekolah, dia takut. Ya, nah saya katakan, kamu jangan takut. Mama akan temenin kamu di sini. Mama akan temenin kamu. Nah, sewaktu dia mendengar kata ditemanin, dia bersemangat. Akhirnya dia masuk sekolah, duduk di kelas, belajar. Ya kan? Nah, tahu nggak teman-teman? Sewaktu Cik Lina dikasih kesempatan untuk membawakan Zoom ini, saya WA ke Pak Niko. Pak Niko, terima kasih atas kesempatan yang engkau berikan sehingga saya bisa membuktikan bahwa diri saya itu bisa. Ya, meskipun saya tidak sempurna, tetapi itu sebuah latihan yang engkau berikan kepada saya. Kalian tahu nggak apa yang dijawab Pak Niko? Pak Niko mengatakan saya akan bikin kamu busido. Saya jawab, saya pasti busido, Pak. Kenapa saya ngomong seperti itu? Mungkin orang lain yang lebih ahli butuh 3 tahun untuk busido. Tetapi mungkin saya butuh lebih dari itu. It's okay, tak apa. Yang penting busido. Ya, mau 5 tahun, 4 tahun, nggak masalah. Betul? Nah, makanya saya katakan dengan mantap, saya pasti akan busido. Dan di kalimat berikutnya, Pak Niko menjawab satu kalimat. Di mana kalimat itu saya membacanya begitu lama. Kalimat itu sangat singkat, tetapi kalimat itu membangkitkan semangat saya, membuat saya itu menjadi bersemangat, dan membuat saya terharu. Karena kalimat itu adalah kalimat yang pernah saya katakan kepada anak saya dan kepada karyawan saya. Saya tidak menyangka kalau saya mendengar kalimat ini dari mulutnya Pak Niko. Kalian tahu apa yang dikatakan Pak Niko? Ada yang bisa menebak apa yang Pak Niko katakan? Mumpung Pak Niko nggak ada di sini, tinggal kalian jawab aja, nggak apa-apa. Salah nggak dihukum. Nah, Andi menjawab saya temani, karena Andi sudah tahu, sudah pernah dengar apa yang saya ceritakan. Pak Niko hanya jawab, saya temani. Kata temani itu begitu hangat di hati saya. Karena kalau dia bilang, saya bantu, mungkin saya masih akan berpikir, sukses di sini itu adalah urusan saya sendiri. Mau bagaimana Pak Niko bantu, kalau saya sendiri tetap harus berusaha juga. Mungkin ada yang bilang, bantu, gombal kayak gitu. Gombal kali ya, gitu. Tetapi kalau ditemenin, artinya dia tahu di sini kita tidak gampang. Di saat-saat susah, dia akan menemani kita. Nah, di mana kita bisa memilih sebuah usaha, ya, yang GM-nya itu berkomitmen kepada kita bahwa dia akan temani kita. Buktinya kita lihat, hari ini dia sedang roadshow. Saya tidak memuji Pak Niko. Ya, nggak ada gunanya juga saya muji Pak Niko kan, karena untuk mencapai busido pun saya harus berusaha dengan tangan aku sendiri kan. Nah, tetapi hari ini Pak Niko roadshow. Untuk apa dia roadshow? Itu tandanya dia menemani. Makanya teman-teman, ya, hari ini yang sudah bergabung di AFC dan sudah mengalami perubahan hidup, coba kalian katakan terima kasih kepada orang yang mengajak kalian masuk di AFC. Kalau orangnya tidak ada, kalian bisa WA. Kalau kalian merasa orangnya ada di Zoom ini, ketik terima kasih, sebutin namanya. Terima kasih, katakan kepada dia karena sudah mengajak masuk ke sini. Cukup katakan terima kasih. Seperti saya bilang, terima kasih Suryani sama Feryani sudah mengajak saya bergabung. Ya. Nah, kalau ada upline yang membaca bahwa ada yang mengatakan terima kasih, jawab dengan saya temani. Saya temani. Ya, sehingga kata terima kasih itu membuat upline kalian menjadi lebih semangat menghadapi masalah-masalah di sini, dan kalimat saya temani itu membuat downline kalian merasa bahwa dia tidak sendiri. Ya, ini sungguh luar biasa. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalian praktekkan seperti itu deh. Maka
kita akan sukses bersama. Ya, saya sudah sampai di slide terakhir dan cerita saya pun sudah selesai. Ini sudah menunjukkan sudah jam 9 lewat ya enggak ya. Jadi saya akhirin sampai sini aja. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you Cilina. Ini seperti biasa Cilina tuh kalau bawain nggak ini ya, nggak berasa waktunya teman-teman. Saya biasa tuh cuma 1,5 jam, ini sama Cilina 2 jam aja, tapi saya dari tadi masih ngeliat apalagi terakhirnya. Benar saya. Padahal Anda udah tahu ya terakhir saya apa ya, gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya, terakhirnya itu menyentuh sih Ci. Itu mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, maksudnya ini Paniko itu siapa sih? Paniko itu GM-nya AFC ya, Cilina ya. Maksudnya Iya. Paniko ini dia sama kayak kita juga. Dia juga sama manusia biasa juga yang punya keluarga, punya anak, punya istri juga. Tapi Betul. dia rela-relain juga untuk roadshow demi yang kayak tadi Cilina bilang, nemenin kita semua sebagai member gitu loh. Maksudnya ada di Makassar, kayak sekarang dia lagi di Manado ya, kalau nggak salah masih di Manado deh kayaknya. Dia lagi dari Manado, nanti dia kemana sesuai jadwal. Itu karena dia mau temenin kalian semua, nggak temenin Cilina doang kok, temenin kalian Betul. semua juga yang ada di semua Betul. daerah. Ya, betul. Jadi mereka jangan cemburu ya kalau Pak Niko bilang temenin sama Cik Lina ya. Jadi dia temenin semua, bukan Cik Lina aja. Iya, jadi jangan baper ya teman-teman, jangan jealous, jangan Cilina doang katanya. Enggak, ini semuanya kok, satu Indonesia, Pak Niko keliling satu Indonesia. Cuman mungkin kalau yang kemarin dilihat jadwalnya itu nggak semua daerah ada, karena kan bagi-bagi kloter ya, kita kan juga kepotong nanti ada puasa kan ya, mungkin puasa Iya. Lebaran, nah kepotong gitu maksudnya. Jadi nanti pasti akan dilanjutin lagi, karena komitmennya Pak Niko juga emang udah bilang ke saya, dia tahun ini dia mau roadshow, dia mau kayak tahun-tahun sebelumnya lagi, dia mau bantuin karena dia tahu banyak yang kesulitan di daerah-daerah, dan udah beberapa yang regenerasi juga kan, timnya baru-baru juga kan, nah, belum pernah ketemu, belum pernah table talk sama Pak Niko, nanti dia mau bantuin, dia mau temenin kalian semua, tenang aja. Iya, makanya tadi ada beberapa orang dari tim saya yang mengucapkan terima kasih melalui kesempatan ini. Saya katakan saya temenin kalian, asal kalian tidak berhenti, saya akan menjadi angka satunya. Ya, kita akan jalan bersama. Oke, di AFC ini angka satunya adalah manajemen kita, Pak Niko, Pak Mike, dan Pak Ernest. Di tim kalian, leader-leader itu adalah angka satunya. Yes, benar. Oke, kalau gitu ini Ci Suryani masih ada nggak ya? Bentar. Ada kali, ada. Tadi aku lihat dia masih ketik. Iya, masih. Masih ya, oke, kalau gitu. Iya, teman-teman, thank you sebelumnya udah hadir malam ini. Thank you banget buat Ci Suryani juga tadi udah bawain sesi pertama, dan Cilina juga bawain sesi keduanya dengan luar biasa juga, sama dengan bahwa ini bisa dicontoh ya teman-teman. Maksudnya nggak tok tuh kita slide dapat dari kantor, slide seperti ini, terus udah bawainnya semua sama nih, misalkan kayak bawainnya sesuai contoh Pak Niko mungkin, atau upline kita mungkin pernah bawainnya seperti stylenya seperti apa, terus kita samain stylenya atau apa kayak gitu. Enggak, ini kita bisa contoh juga dari dua orang ini, bahwa untuk bacain slide, untuk bawain slide itu, bawain presentasi, nggak harus dengan cara-cara orang lain, pakai cara diri kita sendiri aja. Oke, kalau gitu ditunggu ya teman-teman. Jadi sebelum saya tutup juga saya mau pesan satu, kan udah disebar ya sama Pak Niko yang nanti acara di Bali. Cilina sama Ci Suryani ikut nggak nih ke Bali? Ke Bali, iya. Ikut dong. Kita ini kalau yang masih demen pesta-pesta, yang anak-anak muda itu, kita kalau ada bocoran di Bali ini, kita di tempatnya yang buat DWP tahun berapa gitu, saya lupa deh pokoknya. Pokoknya yang buat emang yang khusus buat event acaranya, dan acaranya pasti bakal super keren. Karena ini sebagai dibilang pengganti, bukan pengganti Dubai juga sih, ini untuk merayakan yang tahun 2020 yang tertunda kan, karena corona. Jadi kalau bisa teman-teman hadir, yang belum daftar langsung daftar, masih ada pasti slotnya, karena kalau slotnya udah penuh pasti diinfo gitu kan. Oke, kalau gitu thank you sekali lagi buat Ci Suryani, Cilina udah nemenin saya hari ini. Iya.
Makasih Angga ya, Sama-sama. teman-teman kita, oke. Ya. One team, one goal, one heart AFC. Go Pusido, yes, 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 semua teman-teman ya. Amin. Semangat ya. Nah, apa masih terus Semangat ya. semua teman-teman. Oke, Oke, thank you juga buat bye-bye. teman-teman yang datang. Bye-bye semuanya. Thank you. Selamat malam. Bye. Ya.